Malam hari ini, puji Tuhan, Selasa 12 Mei 2020, saya mau berbicara tentang satu tema yang perlu kita renungkan hari-hari ini, yaitu saya beri tema, saya beri judul Percabulan Rohani. Percabulan Rohani. Oke. Malam hari ini mari kita renungkan bersama tema ini. Kita mau mengerti, mau cari tahu apa mau Tuhan bagi kita hari-hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Pertama, malam hari ini saya akan mengawali dengan mengajak saudara, saya membuat satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama malam ini. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Pertanyaan yang patut kita renungkan, pertanyaan yang patut untuk kita perkarahkan dalam hati, dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah yang paling berharga dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini? Apa yang paling berharga? Yang paling berharga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin uang, mungkin berharga dalam hidup kita, sangat berharga mungkin. Uang, harta, apalagi mungkin ada lagi yang lebih berharga dari itu. Nama baik mungkin, harga diri. Apalagi Bapak Ibu, keluarga mungkin, keluarga kita mungkin berharga bagi kita, sangat berharga mungkin. Anak-anak kita, anak kita mungkin berharga, sampai ada orang waktu belum nikah minta didoakan supaya cepat menikah. Setelah menikah nggak pernah muncul ke gereja. Ini repot karena sudah punya anak dan sibuk dengan mengurus anak sampai lupa gereja, lupa Tuhan. Nah, atau mungkin apalagi yang berharga dalam kehidupan kita, mungkin perhiasan, apalagi mungkin kita merasa itu berharga, deposito kita mungkin, atau barang-barang antik yang ada di rumah kita. Mungkin kita sebagai seorang kolektor barang-barang antik, barang-barang berharga, mungkin itu berharga bagi kita. Atau apalagi yang berharga. Mari kita bangun, kita coba berperkara malam hari ini dengan pertanyaan yang saya bangun tadi, yang saya coba angkat. Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita hari-hari ini? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini sengaja untuk saya bawakan malam hari ini untuk kita berbicara satu tema yang tadi saya sudah katakan, percabulan rohani. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus serius memperkarakan kehidupan kita. Dan pertanyaan yang berikut yang saya coba untuk bawa saudara untuk memikirkan atau memperkarakan. Kalau yang pertama tadi, apa yang paling berharga? Yang kedua, pertanyaan berikut yang perlu kita permasalahkan, perlu kita perkarahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah, seberapa puas kita menikmati apa yang berharga dalam hidup kita? Seberapa puas kita sudah menikmati yang berharga dalam kehidupan kita? Sudah seberapa puas kita nikmati? Dan dalam menikmati segala sesuatu yang berharga, yang menurut kita berharga, berapa panjang atau berapa jangka waktu, berapa lamanya kita dapat menikmati hal yang sangat berharga tadi bagi kita? Berapa lama kita dapat menikmati itu? Dan kira-kira apa dampak? Kira-kira apa dampak atau akibat ketika kita memiliki atau menikmati hal-hal yang tadi yang saya katakan berharga itu? Berapa, apa dampaknya, apa akibatnya, dan berapa lama kita menikmati itu semua? Berapa lama kira-kira? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya sadar dalam membangun pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa membuat kita terganggu, Bapak Ibu. Bisa membuat kita terganggu dalam arti bahwa mengusik. Om ini kok pertanyaannya begitu ya? Mengusik kebahagiaan kita, mengusik hidup kita. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, apalagi saya sebagai gembala saudara, saya mau memperkarakan ini dalam hidup saudara. Saya mau memperkarakan ini dalam hidup saudara. Walaupun pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya bangun dapat mengganggu dalam tanda kutip, dapat mengganggu
dapat mengganggu kebahagiaan saudara, dapat mengganggu kenyamanan saudara, dapat mengganggu hidup saudara. Tetapi mau tidak mau saya harus memperkarakan ini. Memperkarakan ini hari-hari ini, Bapak Ibu. Nah, semestinya yang harus kita bangun dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Mestinya pertanyaan-pertanyaan tadi itu dapat menggiring kita, dapat membawa kita untuk dapat berpikir sehat, dapat berpikir cerdas dan rohani, agar supaya kita bisa melihat suatu realitas, suatu kenyataan bahwa apapun yang kita anggap itu berharga dalam hidup kita, mau harta, mau uang, mau nama baik, mau apa lagi, hal-hal yang tadi yang saya sampaikan, itu semua tidak bersifat kekal dalam kehidupan kita. Satu kali waktu apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan itu bernilai tinggi, berharga, itu akan berakhir. Itu semua akan berakhir. Itu semua akan selesai. Tidak akan kita nikmati untuk selamanya, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, mari malam hari ini, sekalipun mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya bangun tadi itu mengganggu dalam arti mengurangi rasa bahagia saudara, atau mengganggu kesenangan saudara, karena saya mengingatkan sesuatu hal yang sifatnya mungkin sedikit bersifat pribadi. Tetapi Bapak Ibu, jujur sebagai hamba Allah, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya rindu untuk kita memperkarakan ini hari-hari ini. Maka dari itu saya mengajak kita untuk berpikir secara real, secara nyata, secara fakta, bahwa apapun itu yang nilainya berharga dalam hidup kita, itu tidak bernilai kekal. Itu tidak bersifat kekal dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, karena saya mengingatkan ini dalam kehidupan kita, bahwa segala sesuatu yang kita miliki, satu kali waktu kita akan lepaskan itu. Satu kali waktu kita akan tinggalkan itu semua. Dan satu kali waktu itu semua tidak menjadi milik kita lagi. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita renungkan malam ini? Jika hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk memiliki segala sesuatu yang memiliki nilai yang berharga, yang kita anggap itu berharga dalam hidup kita, maka saya mau mengajak kita untuk kelolahlah semuanya itu dengan benar dan baik, agar supaya hal-hal yang tadi, yang walaupun sifatnya tidak kekal, itu dapat membawa akibat yang kekal dalam kehidupan kita. Sekalipun ya hal-hal yang tadi yang sifatnya itu kita akan tinggalkan, tetapi nanti akan berakibat berdampak kekal yang indah dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita seringkali lupakan, bahkan mungkin yang seringkali kita tidak pahami. Bagaimana supaya hal-hal yang tadi yang sifatnya berharga dalam hidup kita, dan sifatnya yang hanya sementara, namun dapat berakibat kekekalan yang baik, yang indah dalam kehidupan kita. Maka saya mau mengajak saudara untuk supaya mengelola itu semua. Mengelola itu semua dengan baik dan benar, agar supaya tidak membawa akibat yang buruk dalam kehidupan kita. Tidak membawa akibat yang berdampak negatif dalam kehidupan kita. Atau tidak berakibat hal yang dapat membinasakan jiwa kita. Nah, mari kita renungkan hal-hal yang tadi saya singgung, hal-hal yang tadi saya ungkapkan, saya sampaikan. Saya mau membawa saudara untuk dapat menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, untuk kita nikmati hari-hari ini, dapat kita gunakan
dapat kita gunakan semuanya itu untuk melayani Maharaja Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk supaya apapun yang Tuhan izinkan kita miliki, kita punya, yang punya nilai berharga dalam hidup kita, itu kita memakai, kita pergunakan itu semua untuk mempersiapkan kehidupan kita, untuk supaya kita menikmati kehidupan yang kekal. Nah, ini yang perlu kita bangun hari demi hari. Selalu saya katakan, mari kita bangun pikiran-pemikiran yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Jadi kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kita harus bersyukur kalau kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, yang kita anggap berharga, semua itu satu kali waktu kita tidak dapat miliki lagi. Nah, dengan demikian kita dapat menghindarkan diri dari belenggu keterikatan kita dengan segala sesuatu yang ditawarkan dunia yang sifatnya hanya sementara. Kita harus bisa menghindarkan diri kita dari keterikatan hal, keterikatan yang coba dibangun oleh dunia ini untuk kita terikat di dalamnya dan melupakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari demi hari kita harus berjuang. Artinya hari demi hari kita harus berjuang. Berjuang dalam hal apa? Berjuang dalam hal kita melepaskan sedikit demi sedikit, butir demi butir, hal-hal yang mungkin bagi kita hari-hari ini ada hal-hal yang mengikat kita. Mengikat kita sehingga Tuhan kita nomor sekiankan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan kalau memang masih ada sesuatu yang dalam hidup kita yang masih kita genggam erat karena itu nilainya sangat berharga, sehingga Tuhan kita mulai abaikan, sehingga Tuhan kita mulai lupakan. Kita mati-matian untuk mempertahankan hal yang mungkin bagi kita itu bernilai, berharga. Padahal kalau kita berbicara kita orang Kristen, kita pengikut Tuhan, maka Alkitab katakan, Yesus ajarkan bahwa kita orang Kristen harus menjadi penyembah-penyembah yang memuliakan Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa dalam hal ini, dalam ayat ini, bahwa yang harus kita beri nilai tinggi tidak ada lain selain Tuhan. Nah, kalau masih ada hal-hal yang di dunia ini yang saudara beri nilai tinggi selain Tuhan, nah saya mau katakan ini bahaya. Ini sangat membahayakan jiwa kita. Ini sangat membahayakan kehidupan kita kelak ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini satu kali waktu kita akan lepaskan, tinggalkan semua. Oleh sebab itu sebelum keadaan dan situasi memaksa kita untuk melepaskan hal-hal yang kita anggap itu bernilai dan berharga dalam hidup kita, mari hari-hari ini selama kita masih hidup, kita mulai lepaskan satu-satu. Butir-butir itu kita mulai lepaskan pelan-pelan, berusaha kerja keras, meninggalkan dan menganggap itu semua tidak ada hal yang lebih berharga nilainya selain Tuhan yang kita sembah. Harus begini, harus ini yang kita bangun dalam hidup kita. Kalau kita nggak memaksa diri untuk berpikir seperti ini, kita nggak mungkin akan bisa jadi orang yang rohani selama kita hidup. Nggak mungkin. Jadi cara berpikir kita ini harus kita paksa untuk bisa berubah, untuk bisa sama cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, kita harus akui semakin banyak kita merasa memiliki sesuatu dalam hidup ini, maka semakin berat dan sukar untuk kita lepaskan. Apalagi yang berharga tadi, yang mempunyai nilai tadi. Sulit, kita harus akui itu.
Semakin banyak kita memiliki hal-hal yang tadi, semakin sukar kita untuk melepaskannya. Nah, tentu ini tergantung sikap hati juga. Tergantung sikap hati. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk mau hidup dan menyenangkan hati Tuhan, maka tidak ada hal yang sulit untuk kita dapat lakukan. Termasuk ketika kita mau berusaha untuk mau melepaskan diri kita dari keterikatan-keterikatan yang mengikat hidup kita di dalam hal yang berharga tadi. Nah, kekasih Tuhan, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 25. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Ini yang Yesus maksudkan dalam Injil Markus 10 ayat 25. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Bukan berarti orang-orang kaya itu tidak bisa masuk surga. Bukan. Nah, yang membuat orang-orang yang memiliki segala sesuatu itu sukar masuk surga, kalau hatinya itu terikat, terbelenggu dengan harta dan kekayaan yang dimiliki. Ini yang membuat orang-orang itu tidak masuk surga. Tapi bagi orang-orang kaya yang mau memberi diri untuk mau menyenangkan Tuhan, surga terbuka lebar. Karena dia mempergunakan segala sesuatu untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam hal ini juga, di dalam surat Yakobus, mengatakan agar supaya kita tidak berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Artinya bahwa segala sesuatu yang tidak punya sifat kekal, itu kita nggak bisa menaruh hidup kita atas hal itu. Seperti renungan yang kemarin, bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai kehidupan, bukan dunia ini. Bukan dunia ini. Nah, jemaat, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, tanpa sadar, iblis sudah menipu banyak orang, termasuk orang Kristen di dalamnya. Iblis sudah menipu banyak orang. Untuk tujuan iblis supaya orang-orang yang ditipu ini binasa selamanya. Dengan apa? Dengan iblis membuat sedemikian rupa orang-orang tadi itu terikat. Terikat dengan segala sesuatu yang dianggap bernilai dan berharga. Nah, ini cara iblis. Saudara ingat kan, waktu Yesus di saat berpuasa di padang gurun, iblis menawarkan segala keindahan dunia. Iblis menawarkan segala kemewahan. Nah, hati-hati jangan kita terjebak di hal-hal itu. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki apa-apa. Saya menyampaikan ini bukan mengarahkan saudara untuk supaya hidup miskin dan hidup berkekurangan, tidak. Yang saya mau maksudkan adalah supaya kita tidak terikat. Itu. Supaya kita tidak terikat dengan apapun yang bernilai dan berharga dalam hidup kita. Mau uang kita, mau harta kita, mau nama baik kita, mau harga diri kita, mau anak kita, mau hobi kita, mau barang-barang antik, apapun itu. Jangan sampai kita terikat dengan hal itu. Sehingga banyak orang yang tanpa sadar terikat, sehingga Tuhan dinomor sekiankan dalam hidup mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini yang dimaksud oleh Alkitab bahwa kita sedang terikat dengan percintaan dunia. Percintaan dunia. Jadi sekali lagi, apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan, utarakan malam hari ini, bukan berarti mengarahkan saudara untuk menjadi orang yang berkekurangan. Tidak. Bukan mengarahkan saudara untuk hidup miskin, tidak. Saya berdoa supaya saudara diberkati. Saudara diberkati Tuhan dalam segala usaha pekerjaan saudara, dilimpahkan berkat Tuhan. Karena memang tujuan Tuhan untuk kita nikmati kebaikannya. Tetapi yang saya mau tekankan, jangan seperti orang lain sampai terikat dengan segala sesuatu yang bernilai dan berharga sehingga Tuhan nomor 2, Tuhan nomor 3. Nah, ini yang tidak bisa. Ini yang perlu kita pahami dengan benar.
Nah, Injil yang benar, kebenaran yang murni adalah mengajarkan kita, anak-anak Tuhan, mengajarkan jemaat Tuhan untuk bagaimana terlepas dari keterikatan dunia. Ini ajaran Yesus yang murni. Ini ajaran Injil yang benar. Dan ajaran Injil yang benar adalah supaya kita hanya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, karena selain Tuhan kita tidak dapat berbuat apapun. Nah, pengajaran-pengajaran, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang perlu dibangun dalam hidup kita hari demi hari. Agar supaya dengan kebenaran yang murni, kebenaran yang benar-benar murni, Injil yang murni, kita dapat menanggalkan, kita dapat meninggalkan, melepaskan segala hal yang terikat dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya, ajaran-ajaran yang tidak murni, artinya ada ajaran-ajaran yang tidak menekankan hal ini. Ajaran-ajaran yang merangsang jemaat untuk mengasihi dunia. Ajaran-ajaran yang merangsang jemaat untuk seolah-olah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keindahan dunia ini untuk dimiliki. Nah, ini pemahaman-pemahaman pengajaran begini yang perlu kita perhatikan dan perhatikan baik-baik agar kita tidak terjebak dalam pengajaran-pengajaran seperti ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal-hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Jadi pemberitaan firman itu harus murni. Pemberitaan firman itu harus yang benar sesuai apa yang Yesus ajarkan. Karena banyak hari-hari ini Injil yang palsu yang diberitakan di mimbar-mimbar gereja, di mana menekankan kenyamanan dunia, di mana jemaat diarahkan untuk hati mereka terparkir atas dunia ini, di mana ajaran-ajaran itu untuk membawa jemaat untuk melihat bagaimana dunia ini menjanjikan segala sesuatu. Wah, ini ajaran yang tidak benar, Bapak Ibu. Injil yang murni, ajaran Tuhan Yesus adalah bagaimana kita mengarahkan hati kita kepada kerajaan Allah yang kekal. Bukan atas dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat untuk kita mempersiapkan diri. Dunia ini hanyalah wadah tempat untuk kita mempersiapkan diri untuk supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan untuk dunia ini kita raih dan kita peluk, kita nggak bisa lepaskan lagi. Tidak demikian Bapak Ibu. Jadi orang percaya, saudara dan saya harus bisa mengarahkan hati ini untuk Tuhan saja yang bertakhta dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan hari ini sedang mempercayakan kita sesuatu yang bernilai dalam hidup kita, yang berharga menurut kita, nah kelola itu dengan baik. Kelola itu dengan cerdas. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita dapat mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Untuk supaya kita tidak terikat dengan hal-hal yang sifatnya sementara dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita hari-hari ini adalah, apakah kita masih memiliki ikatan dengan sesuatu yang membuat kita itu jauh dari Tuhan? Apakah dalam diri kita ini masih ada ikatan-ikatan sesuatu yang membelenggu kita sehingga Tuhan kita nomor 2-kan dalam hidup kita? Bapak Ibu, mungkin pertanyaan ini seperti tadi saya katakan dapat mengganggu saudara, tetapi ini hal yang perlu kita permasalahkan hari-hari ini. Dunia kita tidak bisa harapkan lagi. Dengan situasi seperti hari-hari ini, apa yang dapat saudara harapkan atas dunia ini? Coba kita lihat faktanya seperti itu. Tanpa disadari, saya mau katakan bahwa tanpa disadari banyak orang, termasuk orang Kristen di dalamnya,
sedang mengikatkan diri dengan hal-hal yang lain selain Tuhan. Artinya banyak orang Kristen yang tanpa sadar mengikatkan dirinya dengan pasangan yang tidak semestinya. Karena hidup kekristenan kita, pasangan yang semestinya dalam hidup kita hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya bahwa tidak ada yang lain dalam hidup kita, tidak ada pasangan lain yang dapat membahagiakan hidup kita selain Tuhan kita Yesus Kristus. Karena memang kita ini sedang mempersiapkan diri sebagai pengantin-pengantinnya Tuhan. Kita sebagai pengantin-pengantinnya Tuhan. Ketika Tuhan datang sebagai mempelai, kita pengantinnya, ya kita menyongsong pasangan kita. Nah, bagaimana mungkin kita dapat menjadi pengantin yang baik, pengantin yang mempersiapkan diri untuk kedatangan pasangannya, sedangkan dia dalam hatinya masih selingkuh dengan dunia ini? Nggak bisa. Nah, kenyataan yang dimiliki kebanyakan kita orang Kristen adalah memberi porsi yang kurang untuk Tuhan. Mestinya segala sesuatu untuk Tuhan. Kita harus bisa memberi segenap hidup kita hanya untuk Tuhan. Jangan kita bagi-bagi porsi hidup kita dengan dunia ini. Nah, apalagi hamba-hamba Tuhan harus bisa mengajak jemaat untuk memberi hati kepada Tuhan. Harus bisa mengajak jemaat untuk sepenuhnya hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau pendeta hamba Tuhan sudah mengajak jemaat untuk selingkuh dengan dunia ini, wah, ini apa jadinya jemaat di kemudian hari? Mengajak jemaat untuk selingkuh dengan dunia artinya mengajak jemaat untuk tidak memperkarakan hidup kekekalannya, bagaimana persiapan untuk supaya dia kelak nanti bisa layak di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita sadari, ini yang perlu dibangun, ini yang perlu diwartakan oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan lagi mewartakan keindahan dunia, kenyamanan dunia di tengah-tengah pandemi corona seperti ini. Kita harus bisa mengarahkan hati jemaat untuk bisa terikat dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak izinkan corona ini berlalu, Tuhan pasti sanggup pelihara kita. Artinya bahwa Tuhan sanggup buat yang terbaik asalkan hati kita, hidup kita tempatkan Tuhan sebagai kehidupan dalam hidup kita. Bukan dunia ini. Jangan kita bagi-bagi porsi. Seutuh hidup kita, kita harus beri untuk Tuhan. Sebab kalau kita membagi porsi kita memberi lebih porsi hidup kita untuk dunia. Waduh, kita sedang menghina Tuhan hari ini. Kita sedang menghina Tuhan. Kita sedang selingkuh dengan dunia ini, kita menyakitkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, kepada dua Tuhan. Jelas itu. Artinya bahwa segenap hidup kita hanya untuk Tuhan. Segenap kekuatan kita hanya untuk Tuhan. Segenap potensi kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa. Harus satu, yaitu Tuhan. Jadi sekali lagi kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hal ini seperti apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani, coba saya baca ayat ini. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 16 dan ayat 17. Saudara dengar, janganlah ada orang yang menjadi cabul. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia atau Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Wah, saya rasa bahwa apa yang ditulis oleh penulis Ibrani ini cukup untuk membuat kita mengingat
bahwa jangan ada perselingkuhan hidup kita dengan dunia ini. Cukup satu pasangan hidup kita, yaitu Tuhan. Hanya Tuhan. Jangan seperti Esau. Oleh karena hal yang sifatnya sementara, karena memang situasi keadaan yang dialami oleh Esau itu, sehingga dia rela menjual hak kesulungan. Padahal hak kesulungan ini bagi bangsa Israel adalah hak yang luar biasa. Hak yang indah. Nah, demikian dengan kita anak-anak Tuhan. Kita mendapat hak yang indah oleh pengorbanan Tuhan. Kita mendapatkan hak yang indah, itu apa? Anugerah Tuhan. Masa kita mau menyia-nyiakan anugerah Tuhan dengan menjual diri kita hanya untuk keindahan dunia, menjual iman kita hanya untuk kepentingan nafsu daging kita, kita rela jual Tuhan, kita rela selingkuh dengan dunia ini. Wah, ini bahaya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, percabulan rohani yang saya maksud dalam tema ini adalah ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Karena kita masih membuka diri kita terhadap hal-hal yang lain di luar kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti ini, dijauhkan Tuhan Bapak Ibu. Mari, selagi kita masih ada hari ini, selagi Tuhan masih beri kita kesempatan untuk menikmati berkat-berkat dan kebaikan kemurahannya, mari kita tetap arahkan hati dan hidup kita hanya untuk Tuhan. Jadi orang percaya harus sepenuhnya, sekali lagi, orang percaya harus sepenuhnya memberi hidupnya bagi Tuhan. Jika tidak demikian, jangan mimpi masuk surga. Amin. Jika tidak demikian, jangan mimpi saudara sama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Kalau saudara rindu untuk masuk surga bersama-sama semua kita, mari jangan ada perselingkuhan hidup kita dengan dunia ini. Tapi mari kita arahkan hati hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saya percaya bahwa renungan firman Tuhan malam ini walaupun mungkin sedikit keras, tapi saya rindu untuk supaya kita memang benar-benar jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan berkati saudara hari-hari ini, berkati kita semua dengan apa yang ada. Ayo kita kelola semua berkat itu dengan baik dan benar. Kita harus memiliki kecerdasan roh dalam hidup kita untuk kita mengelola semua apa yang Tuhan percayakan, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya, maka kita terhindar dari percabulan rohani. Dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dirindukan Tuhan, diinginkan Tuhan untuk bisa bersama-sama Dia di dalam kerajaannya. Mari kita arahkan hati hidup kita hanya untuk kerajaan Allah. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang kita hadapi, kita pasti hadapi dengan sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu.